Halo guys, kalau dunia favorit kamu pencinta hitungan, dengan ilmu pengetahuan yang dinamis dan jurusan yang mengarah kepada praktikal, kamu bisa banget nih milih FEB UHAMKA, fakultas dengan akreditasi A yang akan membantu kamu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi dan bisnis. Prestasi mahasiswa FEB UHAMKA udah nggak perlu diragukan lagi deh. Kamu bakal menemukan hal baru kalau kamu mendaftar di FEB UHAMKA. Halo semuanya, balik lagi di YouTube Podcast, UHAMKA Talk Podcast. Halo. Ya, kali ini aku nggak sendirian, aku bareng sama Kak Mega. Coba kenalan dulu dong. Hello everybody, my name Namaku Mega Alifa. Nama panggung sih sebenarnya. Nama Mega Alifa. Aku dari Komunikasi Visip UHAMKA. Dari Visip. Oh, kali ini aku barengan sama orang komunikasi. By the way nih, ntar malam kemana Kak? Kayaknya di rumah aja nih daripada macet-macetan ya kan. Kamu kemana malam ini? Aku sebenarnya hari ini tapi nggak bisa nih karena ada kerjaan. Oh gitu, workaholic ya. Tapi kakak pernah pacaran nggak sih? Aduh, kalau dibuka ketahuan semua nih. Nggak apa-apa. Alhamdulillah atau pernah. Oh pernah. Terus sekarang masih atau udah? Aduh, kalau untuk hubungan-hubungan yang tidak berlanjut ya pasti tidak, ya kan? Tidak baik ya pasti tidak gitu kan. Cuman ya alhamdulillah sekarang sudah bersama seseorang. Terima kasih. Ya Allah. Tapi kenapa sih Kak kalau boleh tahu pas ngudahin atau kenapa? Biasanya sih banyak kan nggak sevisi ya, entah nggak sevisi karena kerjaan, karena aktivitas atau dari prinsip-prinsip hidup gitu kan, dari nilai-nilai yang emang harus ada nih tiap orang gitu kan. Jadi ya daripada berantem terus, daripada nggak nyaman, jadi ya udah sadaqallahul azim gitu kan, pamit undur diri gitu kan. Tapi nih Kak, sebenarnya menurut Kakak ya apa sih hubungan gak sevisi itu maksudnya apa gitu? Yang dikatakan tidak sevisi itu gimana? Sebenarnya tiap orang itu visinya beda-beda dan sepanjang perjalanan hidupnya visinya akan berubah gitu kan. Tapi mungkin lebih bisa dipahami lebih ke seprinsip kali ya. Ya nggak sih, dari main idea dalam suatu dari seseorang gitu kan. Misalkan untuk perempuan misalkan ngeliat cowok tuh harus tanggung jawab, harus bisa sayang keluarga, atau misalkan harus terus mau belajar. Ya nggak sih, kalau cuman cukup di satu poin aja tuh kan sayang banget ya. Gitu kan. Dan yang namanya life, kehidupan kan ya learning progress gitu kan, learning process gitu. Jadi kalau yang nggak sevisi tuh ya kurang ya. Oke. Kalau aku gimana kalau kamu? Coba sharing juga nih, kita sharing. Kita sharing aja ya di sini. Kalau aku sebenarnya pernah ngerasa kayak gitu sih Kak. Tapi gini, yang aku pelajarin adalah ketika satu orang ngejalin hubungan, itu kan pasti akan ada titik gimana ya? Iya kayak Kakak bilang tadi, pasti prinsipnya akan berbeda-beda kan. Dan itu setiap tahunnya akan terjadi perubahan. Jadi sebenarnya kalau menurutku nggak ada yang nggak sevisi atau nggak gimana gitu loh. Sebenarnya tergantung gimana si yang ngejalin hubungan ini komunikasinya bagus. Selain itu juga sebenarnya dari komitmen awal sih. Oh iya. Ya nggak sih, sebelum pacaran kan pasti ada momen PDKT. Ya kan? Itu pasti tuh ketahuan, oh lu tuh kedepannya mau gini, rencana lo kedepannya kayak gini. Betul. Kalau emang gak cocok ya kenapa harus dijadiin pacar kan gitu. Iya, benar. Waktu itu, ini sekedar sharing ya, waktu itu aku sempet di dua case yang berbeda, aku langsung tanya, rencana lo apa kedepannya? Lo maunya gimana? Mau karir dulu atau ada kepikiran buat relationship? Waktu itu dia bilang, gue mau kerja dulu, gue mau fokus karir gitu kan. Oke, akunya langsung kayak, oh ya udah gitu kan. Jadi nganggep temen gitu kan. Setelah kita agak mundur, justru dia enggak, gue sebenarnya. Tapi kalau Kakak sendiri berarti pengennya yang bareng-bareng, maksudnya kayak menikah terus bareng-bareng atau? Iya, maksudnya kalau emang fokusnya di karir dan nggak kepikiran untuk pasangan, that's okay, no problem gitu kan. Cuman kalau emang lo ada kepikiran untuk
relationship juga dan visi misi kita saat itu sama gitu kan, prinsip hidup kita sama, ya why not jalan bareng gitu kan, sambil ibaratnya berusaha untuk masa depan bareng-bareng gitu kan, atau dengan bidangnya masing-masing. Yang penting saling komunikasi dan dari awalnya komitmennya gitu. Benar-benar. Aku juga mau sharing. Jadi aku kan punya boyfriend nih. Asik. Malam ini ngedate. Dan yang jadi permasalahannya adalah ini selalu terjadi sih di setiap tahunnya. Kita tuh selalu berantemin hal-hal yang memang karena aku nih sibuk banget Kak. Aku sibuk sedangkan cowokku nih nggak sibuk. Oke. Jadi tahu sendirilah gimana itu ribetnya mengatur segala macam gitu. Tapi akhirnya kita selalu mencoba untuk kayak aku ngasih tahu ke dia juga, maksudnya ini kan juga gue begini karena emang hidup gue tuh gue maunya gue mau nih kayak kita ngejalin hubungan, tapi gue juga kepengennya tuh gue masih bisa menikmati masa muda gue gitu loh. Gue masih pengen berkreasi dan lain-lain kayak gitu-gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Terus dia juga ya lama-lama ngerti. Cuman kayaknya dia lebih ke ngalah kayaknya. Bukan. Karena sebenarnya kalau hubungan itu ya, yang setelah aku rasakan dan aku jalani, aku pelajari gitu ya, itu emang jatuhnya give and give. Gimana tuh? Entah give-nya compromise tadi ngalah, atau emang ya udah gue kasih pengertian gitu. Karena kalau misalkan take and give itu jatuhnya salah satu pihak akan merasa rugi nggak sih? Akan ada satu poin di mana kayak gue udah kasih perhatian ke lo tapi lo begitu sibuknya dengan dunia lo gitu kan, dan mungkin dia nggak ngerasa bahwa dia udah ada yang dia kasih gitu. Oh iya benar banget, bener banget. Jadi mendingan give and give. Iya benar-benar. Jadi aku juga pernah gini, ini cewek sih kayaknya, kan cewek selalu pernah bilang kayak gini gak sih, lo tuh gak pernah ya berjuang buat gue gitu, gue tuh selalu berjuang buat lo, kayak gitu. Pasti adalah di salah satu hubungan, pasti salah satunya tuh ada yang ngomong kayak gitu. Dan ini terjadi di aku yang ngomong kayak gitu. Terus si cowoknya tuh bilang gini, cowokku bilang gini, oh jadi selama ini yang kayak gue lakukan iya buat selama lo ini nggak ada dong. Berarti nggak itu bukan berjuang di mata lo dong. Padahal gue juga ngerelain waktu gue buat ini buat itu segala macam, dan itu gue singkirin cuman buat lo. Terus aku mikir juga iya itu makanya kayak oh iya bener juga, berarti selama ini harusnya hal tersebut nggak bikin bertengkar gitu loh. Harusnya memang oke, gue ngertiin dia udah ngasih ini ke gue juga, dan gue juga harusnya bisa ngertiin dia. Betul. Sebenarnya emang bener sih kakak. Makanya aku nggak kurang setuju sih sama pendapat yang memang nggak sevisi terus mereka bubar atau gimana gitu. Mungkin prinsipnya aja kali yang salah atau komitmennya tadi. Karena emang sebenarnya kalau yang setelah sekian lama gitu ya baru ngeh, karena emang sebenarnya ketika lo memutuskan untuk pacaran atau berhubungan sama seseorang itu ya lo harus terima apa adanya dan komitmen awalnya gimana. Kalau emang lo awalnya nggak setuju ya kenapa harus dilanjutin? Ya gak sih, daripada jadi toxic relationship ya gak sih? Iya, gitu kan. Kalau emang gak sevisi, gak satu prinsip ya kenapa harus dilanjutin gitu. Karena balik lagi yang namanya hubungan, model apapun itu, pertemanan dan bahkan pacaran atau suami istri itu harusnya buat bahagia. Nah tuh kuncinya. Bukan malah tambah masalah. Bener banget. Karena waktu itu pernah dibilang gini pasti, kamu pacaran itu untuk nambah semangat. Iya, betul. Bukan malah tambah stres. Betul. Jadi kalau misalkan memang udah ada stres ngejalin hubungan kayak gitu, mending udahin aja gak sih? Sayang banget soalnya. Iya, kalau misalkan emang masih bisa dibicarain ya bicarain aja. Tapi kalau nggak bisa ya udah hati-hati di jalan. Kalau kata Tulus gitu ya. Gitu. Pamit ya, kalau kata Tulus juga pamit. Pamit undur diri, sadaqallahul azim gitu ya guys. Gitu. Jadi jangan dipaksain. Tapi Kak, sebenarnya tuh hubungan toksik tuh menarik tau. Aduh, itu kayaknya bisa jadi bahasan selanjutnya sih. Oh iya sih, ya benar juga. Ya tapi itu pokoknya jangan deh. Jangan dipaksain. Gak baik. Gitu. Karena ya sesuatu yang tidak dipaksakan itu tidak baik, bukan? Aduh, menarik ya pembahasan kali ini Kak. Tapi emang itu sih sebenarnya kunci dari hubungan itu berarti komunikasi itu penting banget. Komunikasi penting banget, dan itu tapi tadi sih jangan ini juga sih. Karena menurutku kalau memang udah
karena pasti ada saatnya ngejalin hubungan tuh salah satunya pengennya tuh ada yang paling ngertiin. Iya. Dan ya gimana ya? Ya itu komunikasinya harus pintar gitu loh. Karena Termasuk love language. oh iya sih. Termasuk itu. Karena kalau misalkan love language-nya kita nggak ngerti pasangan kita gimana, itu akan misunderstanding banget. Dan jangan pernah menyamaratakan standar orang lain ke pasangan kita. Ya itu penting. Kayak contoh nih misalkan, standar kamu adalah punya pacar yang antar jemput tiap hari, ya kan? Tapi buat aku dan pasangan aku yang sekarang sedang berjauhan gitu kan karena urusannya masing-masing, itu nggak bisa. Dan aku juga jadi nggak bisa ngejudge pasangan aku karena nggak antar jemput tiap hari dengan dia nggak sayang sama gue. Itu nggak bisa gitu. Semua tuh customize, personalize banget love language itu. Cuman kan balik lagi cara mengutarakan perasaan orang tuh beda-beda gitu. Ada yang iya sayang I love you gitu kan. Ada yang kamu udah makan belum? Ya. Aku anterin ya makan atau aku beliin makan gitu kan. Atau ya lebih ke dielus gitu kan. Kalau pacaran nggak boleh. Kalau udah nikah gitu ya. Tapi emang iya sih aku setuju Kak. Karena nggak semua orang itu love language-nya tuh sama. Betul. Dan nggak apa ya? Kan emang semua orang pasti punya love language kan. Dan yang memprioritaskan love language itu beda-beda tiap orangnya. Kayak cowok aku aja dia tuh cuek banget. Astagfirullahalazim. Tapi problem semua wanita cuek. Terus apalagi? Tapi ya maksudnya jadi beneran yang kayak cuek gitu loh Kak. Aku curhat lama-lama. Dia tuh cuek banget, tapi ya itu dia. Aku udah nerima kekurangan dia. Kayak ya sabar. Terima aja nggak sih? Terima aja. Kita udah milih dia jadi pacar kita kan. Karena aku selalu berpikir kayak pasti nanti akan indah pada waktunya gitu. Ada momen-momen tertentu yang bener. So sweet banget. Iya bener kayak oke. Karena gini. Kalau misalkan nih cowok ngasih word affirmation kayak misalkan halo sayang gitu, semangat ya gini. Iya misalkan kayak gitu. Dan itu dilakukan setiap hari. Bahkan misalkan nih kalian ngejalin hubungan 5 tahun dan itu 5 tahunnya melakukan hal tersebut, bosan gak sih? Bosan sih. Pasti. Dan makanya harus bisa kontrol love language juga sih kalau kataku. Betul. Ada variasinya. Betul. Gitu. Terus apa lagi? Nih kayaknya bahasa kita sebenarnya banyak ya. Iya bener banget. Tapi gimana sih Kak kalau cara nyikapin kayak gitu? Yang mana nih? Yang hubungan udah nggak sevisi, seprinsip. Oke, aku pernah sih di dalam hubungan itu dan dia lebih memilih untuk udah kayaknya kita putus aja deh gitu kan. Gua nggak bisa, sayang banget deh. Nggak bisa kayak gitu. Awalnya emang pasti nangis bombay ya kan, pasti. Apalagi waktu itu tuh saat-saat yang memang pacaran pertama yang paling lama gitu kan. Cuman akhirnya at the end kayak oh ya udah emang jalan hidup dia begitu, jalan hidup gue begini gitu kan. Kalau nggak bisa jalan ya no problem harusnya ya gitu kan. Gitu. Tapi kalau emang dua-duanya atau salah satunya aja pengen mencoba untuk memperbaiki, ya perbaiki aja. Komunikasikan apa yang masih bisa dikomunikasikan, usahakan apa yang bisa diusahakan. Keren. Bener sih kalau aku juga nyikapinnya pasti yang sedewasa mungkin sih pikirannya, harus open minded juga. Karena ya itu dan ini sih sebenarnya harus saling terbuka satu sama lain. Betul. Jadi tahu nih problemnya apa, yang dirasain si cowoknya apa, yang dirasain ceweknya juga apa. Jadi masing-masing akan punya jalan keluarnya sendiri. Iya, betul. Jangan apa-apa dikit-dikit minta putus kayak atau enggak dikit-dikit blokir. Iya. Siapa tuh? Siapa ya? Iya, kalau dalam komunikasi sendiri itu sebutnya komunikasi asertif. Jadi sudut pandang mengekspresikannya itu bukan kamu tuh gini-gini cuek banget sama aku. Enggak, tapi lebih kayak aku kok ngerasa dicuekin ya gitu. Kamu ada apa kok? Apakah lagi sibuk atau lagi gimana gitu? Soalnya aku kayak kurang perhatian nih dari kamu. Itu justru akan ngebuka betul. jauh ini sebenarnya aku lagi sibuk. Nah, daripada yang kamu tuh nggak ngerti ya perasaan aku. Iya, jangan itu. Malah jadi perang dunia kesekian. Betul, gitu. Ya, betul. Oke sih, kayaknya gini aja keomongan kita kali ini karena emang menarik banget obrolan kita hari ini. Betul. Nanti kita buka sesi curhat. Iya, boleh. Ya. Pokoknya berarti kesimpulan dari podcast hari ini adalah
apapun yang terjadi di hubungan kalian, komunikasikan. Yang tadi Kak Mega bilang, kalau masih bisa diusahakan ya usahakan. Kalau masih bisa dibicarakan ya dibicarakan. Jangan apa-apa langsung putus-putus, blok-blok. Jangan. Gitu. Oke deh, kalau dari Kakak ada apa? Kata-kata terakhir sepatah dua kata. Just be yourself. Oke. Even in your relationship ya, walaupun kalian dalam suatu hubungan yang itu kayaknya berharga important juga. banget, tapi tetap jadi diri kalian. Jangan sampai relationship itu mengubah diri kalian. Setuju banget. Oke deh, kayak gitu aja. See you semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channelnya UHAMKA TV. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya biar terus nontonin kita. Oke semua, dah. Dadah, see you. Thank you Ifta. Thank you juga Kak Mega.